tahun. Ada nggak kayak kendala yang kamu hadapin? Kendala mungkin aku rada masih awal-awal masih susah untuk bagi waktu sih gitu. Karena kan juga di namanya kita perkuliahan kan jadi banyak tugas-tugas juga, terus juga banyak hal yang harus dilakukan. Nah mungkin Bener. kendalanya lebih ke ngatur waktunya aja sih. Kalau untuk di kampus kita sendiri manfaat yang pertama yang bisa didapatkan kali kita bisa dapat JSDP kayak. Karena kan JSDP kan kita ada syarat juga kan untuk lulusan dan lain sebagainya. Nah dengan kita ikut organisasi itu kan kita bisa ngumpulin nih secara perlahan-lahan itu bisa jadi banyak gitu poin JSDP kita. Yo, what's up teman-teman, welcome back to POV Podcast on Video, only on UPJ Bintaro. Okay, so back again with me, is your boy Dika, and I'll be your host for this episode. Jadi, pada episode kali ini kita akan sharing bareng nih bersama mahasiswa kita, mahasiswa UPJ yang udah join salah satu organisasi di kampus. Yang dimana nih kalau misalkan kita join, itu pasti dapat sebutan nih, yaitu adalah si paling kura-kura, yaitu adalah kuliah rapat. Oke, di sebelah aku udah ada narasumbernya, boleh kenalin? Halo semuanya, kenalin aku Radi dari Psikologi Angkatan 2021. Oke, Radi dari Psikologi Angkatan 2021. Dari wibawanya itu udah kelihatan banget anak organisasi cuy ya gak? Oke, berarti aku mau nanya, kenapa sih kayak kamu tuh udah tertarik lah untuk join organisasi? Emang apa sih organisasinya? Aku sebutin beberapa nih. Iya, sebut aja nggak apa. Aku udah join di Himpunan Mahasiswa Psikologi, Siverbi. Itu periode sebelumnya aku jadi koor 2 divisi akademik. Kemudian untuk aku diamanahkan untuk lanjut lagi ke periode berikutnya itu menjadi ketua himpunannya. Tapi ntar nanti sertijabnya 3 Juli. Jadi 3 Juli. Sekarang masih belum resmi. Masih belum. Terus aku juga habis ikut juga kegiatan-kegiatan seperti Prima, terus juga Saikap dan lainnya gitu. Kenapa kamu tertarik tuh? Berbicara soal tertarik sih mungkin lebih ke benefitnya kali yang aku dapatkan. Kayak aku bisa kenal banyak orang, itu artinya kan relasi aku bertambah. Kemudian juga aku bisa punya pengalaman baru gitu di organisasi. Jadi nggak cuman fokus ke akademik aja, karena kan di zaman saat ini kan kita apalagi mau cari kerja tuh harus balance gitu akademik sama non akademiknya. Jadi selain di sisi akademik aku juga gecer-gecerin di non akademiknya tuh organisasi-organisasi kayak gitu. Tadi akademik, divisi akademik koor ya? Iya. Berarti PK tinggi dong? Iya, lumayan lah. Lumayan. Berapa emang? Boleh di-spill dong. Kan kamu kan ibaratnya ini sebagai speaker dari POV yang nanti bakal ditonton oleh ya mungkin maba nanti gitu. Boleh nggak? Tapi nggak terlalu tinggi-tinggi banget ya. Oke, nggak apa-apa, santai aja. Kayaknya rada susah. Oh, rada susah. Nih, tutor. Siap. Aku 3,4 sekarang. Wih, 3,4 berarti tinggi dong, lumayan lah. Tapi masih tinggi Andrew nih. Oke. Kamu ini nggak, ada nggak kayak misalnya nih, kan kamu kan udah ngejalanin organisasi, itu berapa tahun tuh? Dari semester 1? Aku dari semester awal masuk semester 2. Oh, berarti setahun, nggak ya? Ya sekitaran itu. Setahun. Ada nggak kayak kendala yang kamu hadapin? Kendala mungkin aku rada masih, awal-awal masih susah untuk bagi waktu sih gitu. Karena kan juga di namanya kita perkuliahan kan jadi banyak tugas-tugas juga, terus juga banyak hal yang harus dilakukan. Nah mungkin kendalanya lebih ke ngatur waktunya aja sih. Tapi perlahan-lahan ya karena udah sering dan tahu gitu, jadi kayak udah tahu cara ngatasinnya gimana juga. Oke. Kan kamu kan tadi udah, saya jadi koor, which is jabatannya tinggi kan. Terus apalagi yang mungkin yang jabatannya tinggi selain yang nanti ya, yang sebagai kahim, apalagi yang tadi kamu bilang? Mungkin di kegiatan-kegiatan kayak yang di Prima sama Saikap ini. Oke, sama Saikap. Itu ada nggak kayak achievement yang kamu udah capai? Yang paling mungkin, wah ini gue keren banget nih bisa nge-achieve kayak gini, kayak gitu. Mungkin bisa ini sih, bisa ketika aku udah bisa di posisi yang terbilang krusial itu, tapi bisa ngejalanin tugas itu kayak udah jadi salah satu achievement buat aku sih. Gitu. Paham. Oke. Berarti balance ya antara tugas kuliah sama kegiatan organisasi, kayak gitu. Ya, insya Allah balance sejauh ini masih kepegang. Masih kepegang. Oke, berarti UAS aman kemarin? Aman. dari ngomongnya tuh kayak agak-agak gimana gitu. Walaupun emang mungkin aman ya. Udah keluar sih nilainya? Aku nggak tahu kan soalnya. Udah sih. Udah keluar? Oke. Itu kan kamu kan udah ngejalanin organisasi nih. Selama let's say tadi udah hampir setahun, terus juga lumayan jabatannya. Terus apalagi nanti kahim kan? Iya. Nah, itu kamu harapan kamu apa?
nanti ke depannya? Harapan aku ke depannya ya semoga aku tetap bisa balance itu. Karena kayak udah semakin nambah semester juga, jadi nggak harus fokus ke organisasi aja, tapi aku juga nggak boleh telantarin akademik aku. Apalagi aku anak beasiswa ya, ada syarat IP-nya juga, jadi kalau lewat dari 3,00 itu kan nggak bisa, jadi harus dipertanggungjawabkan. Jadi semoga harapan aku juga bisa tetap ngatur waktu, kemudian juga bisa balancein keduanya itu, sama bisa berikan yang terbaik sih di sela-sela organisasi itu. Tapi berarti sering rapat dong? Sering. Tiap hari? Enggak juga sih. Enggak juga. Kayak mungkin tiap malam nggak sih? Apa enggak? Tergantung ya jadwalnya aja sih gitu. Juga. Cuman kalau berbicara waktunya ya malam juga ada gitu. Kalau menurut kamu nih, apa sih manfaat yang didapat nih untuk kalau misalkan kita mahasiswa jadi anak organisasi? Kan banyak nih, aku ya ngeliat studi kasus yang mungkin maba-maba pada skeptis nih. Aduh pengen apa namanya ikut organisasi tapi kayak sibuk banget deh kayaknya kan gitu. Nanti mungkin waktu mainnya kurang atau gimana, waktu ngebucinnya kurang kayak gitu. Kayak gitu, coba boleh nggak dijelasin? Mungkin kalau untuk di kampus kita sendiri, manfaat yang pertama yang bisa didapatkan kali kita bisa dapat JSDP kayak. Karena kan JSDP kan kita ada syarat juga kan untuk lulusan dan sebagainya. Nah dengan kita ikut organisasi itu kan kita bisa ngumpulin nih secara perlahan-lahan, itu bisa jadi banyak gitu poin JSDP kita. Terus yang kedua manfaatnya yang lain tuh selain JSDP ya relasi sih, kayak yang aku bilang tadi. Aku kan kebetulan anak rantau juga ya. Jadi relasi dengan orang tuh apalagi di orang-orang anak Tangsel asli itu penting banget, karena kayak aku bisa nanya-nanya perihal banyak hal yang mungkin belum aku ketahui di sini. Dan itu juga mungkin bermanfaat juga untuk teman-teman lainnya, karena mungkin dari kita yang sebelumnya belum kenal ini tapi bisa nambah gitu kenalan kita gitu. Terus yang ketiga, kita juga bisa ngatur waktu jadinya. Apalagi untuk di dunia pekerjaan nanti kan kita harus dituntut untuk disiplin, bisa bagi waktu, tanggung jawab dan sebagainya. Nah, dengan kita bergabung di organisasi itu tuh kita udah diajarin tuh hal-hal sekecil itu gitu. Berarti apa tadi, manajemen waktu ya? Terus networking, terus lagi apa? JSDP. Jangan lupa JSDP, makanya kalau misalkan kuliah di UPJ itu JSDP penting cuy. Bener banget. Tadi ngerantau dari mana? Aku dari Bengkulu aslinya. Oh, dari Bengkulu. Oh, aku nggak tahu sih bahasa Bengkulu, jadi punchline-nya kurang, nggak masuk. Tadi kan kamu kan nyebutin tuh manfaat mungkin networking, terus mungkin manajemen waktu dan lain sebagainya gitu. Ada nggak sih yang kamu implementasiin di real life kamu gitu? Misalkan kayak lagi nongkrong sama teman-teman, kebawa gitu vibe kamu pas lagi ada di organisasi, lagi rapat mungkin kayak gitu kan. Ada sih mungkin. Lebih ke kayak misal kayak lagi main gitu. Terus ya kalau lagi udah diajarin kayak kita dapat nih benefit atau manfaat yang kayak tadi aku bilang, disiplin, terus tepat waktu. Kadang tuh dari hal janjian mau nongkrong aja tuh kan udah mau main tuh misalnya janjian jam 3. Nah dari situ kan aku udah keimplementasikan untuk datangnya jam 3. Walaupun tadi aku rada telat dikit nih untuk datang podcast karena nunggu Gojek juga gitu. Podcast mah nyantai ya. Ya bener nggak? Nah ada nggak? Kan kamu kan tadi udah nyebutin implementasinya itu apa. Terus kayak kamu apa namanya? Gimana sih kayak cara kamu tuh kayak ngebagi waktu gitu? Kan kamu kan tadi udah ngejelasin manajemen waktu gitu. Ada nggak tipsnya? Kalau untuk bagi waktu sih aku lebih nyatet di notes gitu. Jadi kayak jadwal apa aja yang udah berdekatan, udah bener-bener ada di hadapan aku. Misal kayak rapat di jam 19.30 sampai jam berapa. Nah itu tuh aku list dulu kayak di hari itu aku udah ada rapat apa aja gitu. Misal kayak rapat 1, rapat 2, rapat 3. Nah dari situ aku udah tahu dan misalnya kalau aku bentrok, aku ngajuin tuh kayak di jam segini aku nggak bisa karena lagi ada rapat ini. Jadi mungkin untuk bisa ngebagi waktunya, yang pertama ya aku note dulu sih. Aku harus ingat jadwal apa aja. Jadi kalau kita kuncinya udah ingat, terus itu pasti bisa kan. Maksudnya udah tahu jadwal kapan kita harus rapat di sini, kapan kita harus rapat di yang lain, dan kapan selesainya gitu. Kayak lebih harus ke notes aja sih, lebih diingatin. Sama sih itu kayak ya sebenarnya bukan aku tapi temen aku. Cuma misalnya kayak kalau misalkan ada jadwal gitu ya udah dilakuin aja. Kalau aku nggak pernah nyatet, tapi ada yang temen aku mungkin bisa dibilang ambis, juga anak emasnya Ilkom gitu kan. Nah emang dia nyatet tiap jadwal, tiap kegiatan tuh nyatet emang gitu. Mungkin bagi kalian yang yang punya kegiatan penuh dalam sehari, dalam seminggu atau gimana, mungkin bisa dicatat gitu notes-nya. Nah, kan kamu kan udah join nih organisasi, itu sudah ngelakuin selama mungkin berapa tadi, hampir setahun, dan mau jadi kahim, kan pasti kan prosesnya nggak secepat itu kan. Ada nggak challenge yang kamu hadapin tuh yang paling mungkin menurut kamu terbesar kayak gitu?
Dan kamu gimana cara kamu ngatasinnya kayak gitu? Challenge-nya ya? Iya. Mungkin ya bagi waktu sih menurut aku. Itu salah satu challenge yang benar-benar sulit banget karena kayak yang aku bilang tadi kan jujur di prodi aku nih tugasnya juga lumayan banyak ya, psikologi mungkin teman-teman juga udah tahu. Nah itu tuh kayak aku gimana bisa caranya kayak aku tetap approve yang si non akademik ini, aku organisasi tapi tetap akademik aku juga bagus gitu, nggak terbengkalai istilahnya gitu. Nah mungkin challenge yang paling berat sih itu sih, dan tipsnya ya seberusaha mungkin walaupun tadi susah untuk bagi waktunya, ya gimana kita bisa buatnya itu tetap bisa gitu ke handle. Ya tipsnya ya kayak buat note study, terus juga ya usahakan cari organisasi atau kegiatan yang memang itu tuh benefitnya ada gitu. Jadi nggak cuma sekedar cuma-cuma kayak lu ikut terus kayak nggak ada apa-apanya, itu lebih baik nggak usah sih. Jadi menurut aku ikut kegiatan atau organisasi yang bener-bener itu tuh benefitnya ada dan bisa untuk kita tetap positif gitu dalamnya gitu sih. Sama mungkin ini ya satu passion sama diri kita. Iya benar. Ya, bisa ya kan kalau misalkan satu passion kita jalannya seneng, happy gitu kan. Jadi kita nggak terbebani gitu ya kan. Oke. Ada nggak menurut kamu nih tips dan trik nih, kan kamu kan dari tadi jawaban gue tuh kayak si paling kura-kura gitu kan. Emang iya ya. Kayak bawa banget, maksudnya ya kan kamu calon UKHIM nih, maksudnya good for you lah gitu. Ada nggak kayak tips dan trik nih untuk maba kita nih di prodi apapun yang pengen join organisasi di prodi mereka? Mungkin kan banyak yang skeptis, yang belum mulai aja kayak udah malas nanti aja, atau bahkan kayak gini, teman-teman gue nggak ikut, skip kayak gitu. Gimana? Ada tips gak? Tips untuk yang mau join organisasi nih ya? Benar. Dan masih ragu-ragu mungkin ya? Betul. Yang pertama sih percaya diri aja sih menurut aku. Karena percaya diri itu penting banget ya. Karena mungkin kayak yang lain tuh banyak mau ikut organisasi tapi emang nunggu teman gitu, kayak mungkin nggak pede karena mungkin ntar nggak ada teman di dalam organisasi tersebut. Karena kan kadang tuh nggak enak juga kan kalau rapat terus kayak sendiri, itu kan banyak juga tuh orang-orang. Nah mungkin menurut aku percaya diri aja, karena kan di dalam organisasi itu kan ntar lama-kelamaan kita juga pasti dapat relasinya, terus juga bakat teman baru gitu. Jadi nggak usah nunggu teman dulu nih, nggak usah tunggu kayak bestie aku join nih, aku baru mau join tuh jangan. Tapi lebih ke percaya diri aja kalau ya aku memang tujuan aku untuk join organisasi, ya aku pengen kontribusi, aku pengen bertanggung jawab, aku pengen bantu dalam organisasi tersebut. Jadi bukan karena ya teman aku join terus aku mau join gitu. Jadi yang pertama lebih ke yakin aja ke diri kalian kalau kalian tuh pengen ke organisasi tersebut, ya pengen ngebantu gitu, pengen bisa ngembangin diri gitu, tingkatin skill dan lain sebagainya gitu. Terus yang kedua ya mungkin coba aja dulu kali ya gitu. Selain tadi percaya diri, ya coba aja dulu. Mungkin kalian kayak masih kayak ntar aja dah daftarnya gitu, ntar aja dah di semester ini masih bisa. Kalau menurut aku kalau selagi sekarang kalian bisa untuk join, ya udah kalian daftar aja gitu. Kalian urus aja apa sih persyaratan untuk join organisasi tersebut, ya ikutin aja gitu. Itu sih paling. Itu aja dua. Oke. Tadi yang pertama percaya diri sama yaudah coba aja dulu gitu. Bener sih. Ntar kalau misalkan lewat deadline gimana? Tanyain. Masih bisa nggak daftar gitu. Jalur orang dalam nggak? Ya nggak juga. Tadi mungkin yang aku highlight nih, mungkin yang harus yang harus ada diri kita kalau misalkan kita mau join organisasi atau bahkan sudah di organisasi, mungkin manajemen waktu itu paling penting ya kan. Ya kan kalau misalkan ya kita kurang manajemennya, ya hancur gitu jadwal kita. Misalkan rapat di jam 5, baru join Zoom-nya atau bahkan datang di ruangannya mungkin jam 6 gitu kan. Kan udah selesai gitu kan. Nah, kayak gitu. Iya, terus mungkin yang baru mau join nih, percaya diri itu paling penting ya kan. Terus jangan ikut-ikut teman gitu. Eksekusi aja gitu, udah start aja gitu. Jangan nunggu teman, ya enggak lah. Nah, Oke, mungkin segitu aja ngobrol-ngobrol kita nih bareng Mas calon Kahim ya enggak? Thank you banget udah udah datang ke POV pada episode kali ini. Dan kalau misalkan kalian mau tanya-tanya mengenai organisasi di kampus UPJ, boleh banget komen di bawah sini atau bahkan kepoin IG kita di UPJ_Bintaro. Alright guys, jangan lupa like, comment, share this video, and subscribe this channel, and I'll see you guys on the next episode. Dadah!